Yamato. Karakter ini kuakui begitu fenomenal. Bagaimana tidak, sebelum diketahui namanya, bahkan ketika masih di awang-awang kita mengira jika Kaido memiliki seorang anak, karakter ini selalu membuat heboh. Selalu ada hal yang bisa didiskusikan, bahkan diperdebatkan tentang dirinya. Mari kita runut satu persatu. Pertama, sebelum kita mengetahui bahwa Kaido memiliki seorang anak, sudah begitu banyak teori dan opini tentang hal tersebut. Mulai dari mengaitkan sebuah pernyataan Big Mom pada chapter 907 bahwa Kaido memiliki sebuah hutang yang besar pada dirinya, yang Big Mom katakan merupakan sebuah hutang seumur hidup. Hal tersebut memunculkan sebuah pertanyaan, hutang apakah itu? Banyak yang mengaitkan bahwa hutang tersebut salah satunya berkaitan dengan masa lalu keduanya saat berada di kapal yang sama atau menjadi kru bajak laut Rock. Teori-teori pun bermunculan yang mengatakan bahwa Kaido dan Big Mom diikat oleh sebuah ikatan yang jika boleh kusebut sebagai ikatan percintaan. Dan buah dari ikatan tersebut adalah seorang anak. Mulai dari sini akhirnya muncullah teori-teori tentang anak Kaido. Sebelum lanjut, jika ada yang bertanya, salahkah berteori? Menurutku tidak. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kecintaan kita dengan manga sensasional, buatan orang yang sensasional pula, yaitu Oda Sensei. Coba lihat sekitar kita, apakah manga lain ada yang seantusias ini kita perlakukan? Tidak kan? Manga One Piece ini spesial. Ceritanya akan selalu menggelitik kita untuk berpikir sampai ke hal-hal yang sebenarnya tak terpikirkan. Ya, salah satu contohnya adalah anak Kaido tadi. Sehingga hal tersebut mendasari munculnya teori-teori tentang siapa sebenarnya anak Kaido. Hingga akhirnya hal tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Atau meski tidak seutuhnya benar, ternyata Kaido benar memiliki seorang anak yang diungkap di chapter 979 saat dia meminta para Tobiropo atau Flying Sick bajak laut buas untuk mencari anak bodohnya yang bernama Yamato. Tidak selesai sampai di situ, di saat karakter ini atau anak Kaido berlomba-lomba dicari dan diperebutkan oleh para Tobiropo, yaitu Who is Who, Sasaki, Ulti, dan Pekuan. Akhirnya, orang yang dicari-cari muncul juga dengan topeng Hanya dan dengan gadanya menyerang Ulti yang dalam mode Zoan purbanya. Dia mengeluarkan sebuah serangan yang mengingatkan kita dengan serangan sang ayah Aka Kaido saat meng-KO Luffy yang dalam mode Gear Force di awal Arch Wano Kuni. Lalu setelah meng-KO Ulti, orang tersebut atau anak Kaido membawa Luffy pergi dari tengah pertempuran. Leo, kembali dan kembali lagi, anak Kaido ini yang akhirnya kita tahu namanya adalah Yamato menggemparkan jagat per-One Piece-an. Teori-teori kembali muncul tentang siapa sebenarnya Yamato. Tidak sedikit yang mengatakan bahwa dia adalah mendiang Kozuki Oden berdasarkan gaya pakaian dan rantai borgol yang ada di tangannya. Namun ternyata, seperti yang sudah kita duga, ternyata benar Yamato bukanlah Kozuki Oden. Yamato nampaknya memang hanya mengidolakan seorang Kozuki Oden. Ya, memang kurang pas jika Oden masih hidup. Kalau beliau memang benar-benar sudah tiada, amarah dan rasa benci kita memang sudah pas untuk sang shogun terjelek di muka bumi beserta koleganya sang bajak laut keji. Kembali lagi kusampaikan, jangan menyalahkan nakama yang sudah berteori atau beropini, meskipun semua itu salah. Hal tersebut sah-sah saja, karena itu merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap manga ini. Dan tanpa adanya teori-teori yang tercipta dari para nakama, dunia per-One Piece-an bakalan sepi, Leo. Dan tidak bisa dipungkiri juga, kita semua selalu dibuat penasaran dan ingin tahu tentang hal yang Oda Sensei sajikan dalam manga buatannya. Sehingga muncullah teori-teori, bahkan opini-opini dari para nakama. Oke ya, jangan salahkan yang berteori ketika teori itu terpatahkan ya, Leo. Kembali ke cerita tentang si anak Kaido. Kembali lagi, nih orang buat heboh lagi. Ketika spoiler muncul dan diceritakan,
Saat Yamato membuka topengnya, terlihat wajah yang cantik dan rupawan. Wadidaw. Sehingga pertanyaan yang muncul dan heboh dibahas adalah, Yamato ini sebenarnya cowok atau cewek? Ini sebelum peak spoiler muncul ya. Banyak yang mengatakan jika Yamato ini pria berwajah cantik rupawan. Salah satunya Mimin. Anjir. Anjir memang nih Oda Sensei. Semua orang di troll. Aduh. Ternyata beneran si Yamato ini seorang cewek. Gila bener. Selamat buat yang teori atau opininya benar. Mantul Leo. Meskipun berdasarkan informasi-informasi, misal, coba kita ingat chapter 979. Kaido berkata kepada para Tobiropo, "Bawa kembali putra bodohku Yamato." Kaido menyebutkan Yamato dengan putra bodoh. Di chapter yang sama, salah satu Tobiropo yaitu Black Maria juga berkata, tugas yang sulit ya? Apakah pengumuman penting? Atau yang Bao Huang sampaikan dalam list acara berhubungan dengan Tuan Muda Yamato? Black Maria menyebut Yamato dengan sebutan Tuan Muda, yang mana kita tahu Tuan Muda adalah kata ganti untuk putra dari pimpinan atau bos dari orang yang menyebut kata Tuan Muda. Selanjutnya, di chapter 983, di panel akhir, si anak Kaido memperkenalkan dirinya pada Luffy. "Namaku Yamato, aku putra Kaido." Lalu yang terakhir, coba kalian lihat baik-baik Leo, penampakan Yamato dari depan saat menggendong dan membawa Luffy. Maaf, sedikit tabu, dadanya rata Leo. Nah, berdasarkan semua yang kusebutkan tadi, tentunya pasti kita akan berpikir jika Yamato ini adalah seorang pria berwajah rupawan. Namun ternyata, ampun Kang Mas, ternyata Yamato adalah seorang wanita, cantik pula. Beruntung banget memang si Bakasencho. Perasaan di beberapa arc besar kapten tercinta kita ini selalu bertemu dan dekat dengan cewek-cewek cantik. Seperti pertama, saat arc Alabasta, dia bertemu Nico Robin dan Nefertari Vivi. Kemudian yang kedua, di arc Amazon Lily, dia bertemu Boa Hancock. Ketiga, di arc Fishman Island, ada Shirahoshi. Keempat, di arc Dressrosa, ada Rebecca. Kelima, di arc Whole Cake Island, ada Reizu. Dan kini di Arch Wano Kuni, seorang putri dari Yonko yang dijuluki makhluk terkuat di dunia, berada di pihaknya atau membantu dirinya. Memang legend kau Bakasencho, fuckboy sejati, mantap. Dan berdasarkan peak spoiler yang beredar, akhirnya terbukti bahwa Yamato memang memiliki buku catatan mendiang Kozuki Oden yang ia temukan di wilayah Kuri. Yamato mengubah penampilannya seperti Kozuki Oden, bahkan dia membuat dirinya seperti seorang pria juga karena wujud kecintaannya pada seorang Oden. Fans sejati Oden ternyata si Yamato. Semua itu berawal ketika Yamato melihat dan menyaksikan secara langsung eksekusi seorang Kozuki Oden yang menurutnya begitu mengagumkan. Ya, memang benar itu mengagumkan. Bagaimana tidak, kala itu Oden direbus dengan minyak panas mendidih sambil memanggul semua abdinya, dan dia mampu bertahan selama 1 jam. Gila nggak? Memang monster Oden. Dan sesuai apa yang Oden katakan di saat-saat terakhirnya, "Aku tak peduli walau kalian melupakanku, jiwaku akan terus hidup," ujarnya. Dan benar, meski dirinya telah mati, jiwanya atau semangatnya tetap ada dan diwarisi oleh seseorang yang merupakan anak dari orang yang telah membunuhnya, Sugoi. Ini sekilas scan tentang percakapan Yamato dan Luffy. Yamato berkata, 20 tahun lalu aku menyaksikan peristiwa legendaris, yaitu eksekusi Tuan Oden. Tak ada pria sehebat Tuan Oden, tapi orang yang membunuh beliau tak lain adalah ayahku sendiri dan Orochi. Aku sungguh kesal, dadaku terasa terbakar, dan air mataku tak mau berhenti. Setelah aku tak sengaja menemukan catatan Tuan Oden, aku begitu terpukau dan menjadikannya sebagai kitab suciku. Ayahku tidak tahu tentang kitab ini, isinya sungguh luar biasa. Itu berisi hal-hal hebat dan rahasia di dunia. Karena semua Red Scabbard sudah mati, maka akulah.
Kozuki Oden Yamato yang harus mewujudkan mimpi besar beliau. Jadi, aku akan membuka negeri Wano Kuni seperti kata Tuan Oden. Karena itu, aku akan bertarung bersamamu. Setelah kejadian itu, topeng Yamato terjatuh dan wajahnya terlihat. Dia cantik dan rupawan. Kemudian Luffy berteriak, "Hei, tadi kau bilang kau putra Kaido, tapi kamu ini cewek kan?" Yamato lalu menjawab, "Kozuki Oden adalah pria. Aku ingin seperti beliau. Dan aku melihat kamu cukup kuat, sama seperti Heiken no S." Lalu Luffy lanjut menjawab, "S? Kau kenal S?" Sebagai tambahan, ini full spoiler chapter 984. Pertama, ulti dan Pack One bangkit kembali. Kroco-kroco bajak laut buas Kaido bersorak dan berkata bahwa Zoan jenis dinosaurus sangat kuat dan punya daya tahan tubuh yang mengagumkan. Selanjutnya, para samurai tiba di aula perjamuan dan kelompok Marco juga telah tiba di Onigashima. Akhirnya, Okiku bertemu kembali dengan kakaknya Izo setelah sekian lama, sejak Izo meninggalkan Wano Kuni demi mengejar Kozuki Oden yang bergelantungan di kapal Moby Dick mengejar Shirohige. Sementara itu, Lau masih standby di Polar Tank. Dia masih memantau situasi dan berhati-hati. Lanjut, Jinbei kagum dengan Robin yang bisa membuat Kage Bunshin. Robin mengungkapkan bahwa dia bisa membuat hingga 3 Kage Bunshin dengan kemampuan buah iblis Hana Hana Nomi miliknya. Berlanjut, Yamato berkata dia ingin berbicara 4 mata dengan Luffy. Luffy berkata dia ingin mengalahkan kroco-kroco yang mengejar mereka. Luffy meminta izin 5 detik untuk menghabisi semua kroco-kroco bajak laut buas Kaido. Namun Yamato menolak. Dia mengeluarkan jurus ninjutsu asap. Di tempat yang sepi, Luffy berkata hanya memberikan izin Yamato 5 menit untuk menjelaskan semua yang ingin Yamato katakan. Kemudian, ini informasi tentang Yamato. Yamato berkata dia dulu menyaksikan eksekusi Oden dan itu telah mengubah hidupnya. Yamato kagum pada Oden dan sejak saat itu dia bertekad mewujudkan mimpi Oden untuk membuka negeri Wano Kuni. Yamato juga mulai mengubah penampilannya seperti mendiang Kozuki Oden. Dan terakhir, ketika Yamato membuka topeng hanya miliknya, terlihatlah wajah dengan paras yang rupawan. Kemudian Yamato mengingat sosok Heiken no S saat melihat wajah kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Sekian.